Selasa malam 2 Juni 2026, di bawah temaram lampu ruang konferensi pers Istana Kepresidenan, atmosfer terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi diplomatik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Seskap Teddy dan Kepala Bakom M. Kodari berjalan menuju podium dengan langkah tegap, membawa selembar kertas yang akan mengubah konstelasi Badan Gizi Nasional dalam sekejap. Pernyataan resmi bergulir dengan bahasa birokrasi yang sangat normatif. Istana mengumumkan perombakan total pada pucuk pimpinan BGN. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana, pria yang selama hampir 2 tahun terakhir menjadi wajah, otak sekaligus tameng dari program mega proyek makan bergizi gratis, resmi dicopot. Tidak sendirian, 2 wakil ketua yang mendampinginya turut didepak dari kursi empuk kekuasaan. Pernyataan resmi Mensesnek tentu saja menyebut ini sebagai bagian dari evaluasi berkala, penyegaran organisasi dan penguatan kedisiplinan. Namun di ruang publik, opini masyarakat bergerak ke arah yang sepenuhnya berbeda. Publik tahu ini bukan sekedar penyegaran, ini adalah pemecatan darurat. Ini adalah tindakan cutting loss politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ironinya berada pada level tertinggi jika kita melihat apa yang terjadi tepat 1 hari sebelum pencopotan itu. Pada 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila dari Tanah Suci Mekah dan Jeddah. Usai melaksanakan ibadah haji, Dadan Hindayana masih sempat mengeluarkan narasi besar ke media massa nasional. Dengan percaya diri, Dadan menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional sedang menjajaki kemungkinan besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis bagi siswa Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Ia sesumbar, rencana ini sedang dimatangkan dan akan segera dilaporkan langsung kepada Presiden sekembalinya ia ke tanah air. Jika disetujui, Jeddah akan menjadi proyek percontohan internasional pertama di luar negeri. Namun takdir politik berkata lain, bukannya mendapatkan anggukan restu dari Presiden di istana, kepulangan Dadan dari bandara justru disambut oleh selembar surat keputusan pemberhentian. Ambisi meluaskan sayap program hingga ke Jazirah Arab kandas di meja kerja Jakarta. Mengapa sang ahli serangga yang awalnya dinilai sebagai anak emas transisi kekuasaan mendadak menjadi beban politik yang harus disingkirkan dalam waktu semalam? Dan belum genap 24 jam dari pencopotannya sebagai Kepala BGN, sang mantan pun langsung diperiksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagai apa? Mari kita selami. Untuk memahami seberapa dalam kejatuhan Dadan Hindayana, kita harus memutar balik ingatan kita ke pertengahan tahun 2024. Masa-masa di mana transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang berada dalam fase paling krusial. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang pertama. Lembaga ini adalah lembaga yang benar-benar baru, sebuah institusi superbody yang dibentuk lewat peraturan presiden dengan satu misi tunggal, menjadi wajah penampung, perencana, dan eksekutor dari janji kampanye terbesar Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Pelantikan Dadan di akhir masa jabatan Jokowi dipandang banyak pengamat sebagai karpet merah politik. Jokowi menyiapkan strukturnya agar ketika Prabowo menjabat, program ini bisa langsung tancap gas tanpa hambatan birokrasi. Dadan dipilih bukan dari kalangan politisi partai, melainkan dari koridor akademis. Ia adalah seorang profesor, dosen tetap di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB atau Institut Pertanian Bogor. Rekam jejak akademis Dadan sebenarnya berpusat pada bidang etimologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ia adalah pakar yang meneliti perilaku biologi serangga, hama tanaman, preferensi serangan tikus sawah, hingga ordo-ordo serangga seperti Coleoptera.
Namun dinamika politik mengubah jalannya sejarah hidup sang dosen. Ahli serangga yang terbiasa dengan cawan petri dan laboratorium tanaman ini tiba-tiba memegang kendali atas lembaga dengan otoritas anggaran yang luar biasa masif. Ia ditugaskan mengurus piring makan, kalori, dan gizi puluhan juta anak sekolah di seluruh pelosok Nusantara. Ketika kabinet baru di bawah Presiden Prabowo Subianto resmi terbentuk pada Oktober 2024, posisi Dadan tidak tergoyahkan. Ia kembali dikukuhkan. Kepercayaan penuh diberikan kepadanya. Otoritas penuh dengan membangun apa yang disebut sebagai Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis atau SPPG berada di bawah jemarinya. Pada bulan-bulan awal, publik melihat Dadan sebagai sosok teknokrat yang lugu, akademis yang tulus mencoba menerjemahkan visi politis menjadi kebijakan taktis. Namun, birokrasi dan anggaran negara bukanlah laboratorium kampus. Di bawah sorot lampu media nasional yang haus akan akuntabilitas, keluguan itu perlahan-lahan bermutasi menjadi rangkaian blunder komunikasi yang fatal. Komunikasi publik yang buruk dipadukan dengan ego sektoral mulai menciptakan retakan pertama pada dinding kepercayaan istana. Dalam hitungan bulan, Dadan Hindayana berhasil mengubah diskursus program gizi nasional menjadi komoditas hiburan rakyat di media sosial. Pernyataan-pernyataan resminya di hadapan publik, alih-alih menenangkan pasar dan meyakinkan masyarakat, justru kerap dinilai tidak realistis, bombastis, dan abai terhadap logika logistik makroekonomi Indonesia. Netizen Indonesia dan tentunya para pelaku industri pangan tidak akan pernah lupa pada salah satu cuplikan video laporan Dadan yang kemudian menjadi legendaris di jagat maya. Dengan nada suara yang mantap di hadapan presiden dan diliput media nasional serta ditonton jutaan warga Indonesia, Dadan memaparkan kalkulasi kebutuhan pangan untuk 1 unit satuan pelayanan makan bergizi gratis. Mari kita kutip kembali kata-katanya secara presisi. Yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG, Pak. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok, Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Pak, kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Kalimat ini langsung menyulut gelombang kritik dari para ahli gizi dan komunitas peternak. Publik mempertanyakan metodologi berpikir macam apa yang memutuskan untuk membuang kepala lele, bagian yang dalam studi nutrisi mikro justru kaya akan kalsium dan fosfor. Di tengah misi besar negara untuk mengentaskan stunting, mengapa ada pemborosan struktural yang direncanakan secara sadar? Belum usai kontroversi kepala lele, Dadan kembali meluncurkan kalkulasi kuantitatif yang jauh lebih masif dan mencengangkan. Kali ini urusan daging sapi. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup. 19 ekor sapi per hari. Artinya ada 76.000 ekor sapi yang harus dijagal dalam 1 bulan demi program ini. Klaim sepihak ini bagaikan hantaman keras bagi realitas industri peternakan nasional. Asosiasi produsen daging sapi dan para peternak lokal kebingungan. Bagaimana mungkin stok sapi lokal diklaim cukup, sementara data real menunjukkan Indonesia masih terus bergantung pada keran impor daging dan sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi reguler. Para ekonom dan pengamat kebijakan publik mulai melihat ada yang tidak beres dalam cara kerja BGN. Angka-angka spekulatif dilempar ke ruang publik tanpa adanya sinkronisasi data yang matang dengan Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan. Program kontroversial ini dinilai super boros,
bukan lagi sekedar program gizi, melainkan sebuah sirkus retorika yang mulai mengikis kepercayaan para pelaku usaha dan investor global terhadap keseriusan manajemen kabinet baru. Namun jika Anda berpikir Dadan Hindayana dicopot hanya karena persoalan retorika lele dan sapi, Anda baru melihat permukaan dari gunung es yang sangat besar. Di balik panggung publisitas yang riuh, masyarakat sipil, netizen, dan pemantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pemeriksa Keuangan mulai mencium aroma yang jauh lebih busuk. Aroma korupsi, kolusi, dan tata kelola logistik yang hancur berantakan. Implementasi program makan bergizi gratis di tingkat akar rumput mulai diwarnai oleh laporan-laporan mengerikan mengenai keracunan massal yang menimpa siswa-siswi sekolah dasar di beberapa wilayah operasional pilot project. Dapur-dapur umum SPPG yang dibangun dengan tergesa-gesa di bawah supervisi langsung BGN kedapatan mengabaikan standar sanitasi paling mendasar. Makanan disajikan dalam kondisi yang tidak higienis, rantai pasok dingin atau cold chain untuk menjaga kesegaran protein hewani tidak tersedia, dan kontrol kualitas atau quality control nihil akibat kerja tayang target politis. Target kuantitas mengorbankan keselamatan fisik anak-anak penerima manfaat. Ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah. Paralel dengan kasus keracunan di lapangan, radar penegak hukum di Jakarta mulai menangkap adanya indikasi penyimpangan anggaran yang masif di dalam internal BGN. Fokus kecurigaan tertuju pada proyek pengadaan barang penunjang skala besar yang dinilai sama sekali tidak memiliki korelasi langsung dengan pemenuhan gizi anak. Dan mari kita bedah satu persatu indikasi yang dikumpulkan oleh para jurnalis dan aktivis dari masyarakat sipil. Yang pertama, pengadaan sepeda motor operasional untuk ribuan satuan pelayanan di daerah. Dokumen internal menunjukkan adanya dugaan penggelembungan harga atau markup per unit kendaraan yang tidak masuk akal. Yang kedua, pengadaan perangkat komputer tablet bagi para petugas lapangan yang diduga diarahkan pada satu vendor tunggal tanpa melalui proses tender yang transparan. Dan yang paling memicu gelombang sinisme publik adalah proyek pengadaan atribut seragam, mulai dari baju, topi, hingga kaos kaki dalam jumlah jutaan pasang. Publik bertanya dengan marah, mengapa sebuah badan yang dibentuk untuk memberi makan anak-anak miskin justru sibuk menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk mengurus proyek konveksi kaos kaki? Siapa vendor di balik proyek raksasa ini? Dan siapa aktor politik yang menitipkan kepentingannya pada Dadan? Masalah hukum tidak berhenti di situ. Investigasi terhadap pembangunan fisik gedung-gedung SPPG di berbagai daerah juga menemukan adanya penyalahgunaan izin operasional. Banyak juga bangunan dapur umum didirikan di atas lahan yang menabrak aturan tata ruang wilayah tanpa dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang sah terkait pengelolaan limbah sisa makanan skala industri. Tata kelola yang amburadul ini membuat tingkat kepercayaan atau trust publik ambruk hingga ke titik nadir. Proyek nasional ini berubah dari sebuah misi kemanusiaan menjadi ladang perburuan rentai yang tak terkendali. Belum genap 24 jam setelah surat pemecatannya diketok oleh istana, babak baru penegakan hukum langsung menghantam jantung BGN. Spekulasi liar publik mengenai borok di internal BGN akhirnya menemukan muaranya. Headline berita nasional mendadak memanas. Markas besar BGN di Jakarta digeledah secara besar-besaran oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Namun, kejutan terbesar hari ini tidak terjadi di gedung BGN yang sedang digeledah. Di waktu yang bersamaan, mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, dilaporkan sudah berada di gedung Bundar Kejaksaan Agung bukan untuk segera memenuhi undangan klarifikasi, melainkan menjalani pemeriksaan intensif pasca pencopotannya yang dramatis. Keberadaan Dadan di Kejagung mengonfirmasi bahwa indikasi karut-marut tata kelola mulai dari pemborosan anggaran struktural hingga aroma anyir korupsi pengadaan logistik non-pangan kini telah resmi masuk ranah penyidikan hukum formil. Pencopotan Dadan Hindayana adalah sebuah keputusan ekstrim namun esensial. Untuk melihat dampak jangka panjang dari peristiwa ini, kita harus membedahnya melalui analisis 3 dimensi yang mendalam, dari sudut pandang hukum, konstelasi politik, dan dampaknya terhadap makroekonomi Indonesia. Secara yuridis, pemberhentian kepala BGN sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi. Namun,
Keputusan administratif ini tidak menghapus pertanggungjawaban hukum pidana. Di bawah hukum positif Indonesia, indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan logistik penunjang di BGN telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada unsur penyalahgunaan wewenang, penguntungan diri sendiri atau korporasi, serta potensi kerugian keuangan negara yang nyata. Jika KPK menaikkan status penyelidikan ini ke tahap penyidikan resmi, maka Dadan Hindayana beserta jajaran deputinya menghadapi ancaman pidana penjara yang sangat serius. Lebih dari itu, kelalaian dalam pengawasan dapur umum yang menyebabkan keracunan massal juga dapat ditarik kerana hukum pidana umum terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Dari perspektif politik kekuasaan, Dadan Hindayana adalah contoh klasik dari seorang akademisi yang gagal membaca medan tempur politik praktis. Ia terjebak dalam ambisi programatik yang melampaui kapasitas manajerialnya. Makan bergizi gratis adalah program legasi utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipertaruhkan sebagai legitimasi politik pemerintahan baru di mata rakyat. Ketika program ini mulai mendapatkan sentimen negatif yang luar biasa dari media asing yang mencapnya sebagai proyek kontroversial, tidak efisien, dan syarat korupsi, hal tersebut mulai mengancam stabilitas politik nasional. Prabowo tidak boleh membiarkan reputasi pemerintahnya hancur hanya demi melindungi satu orang kepala badan. Pencopotan Dadan adalah langkah taktis cutting loss untuk membersihkan nama baik program MBG sekaligus mengirimkan sinyal keras kepada jajaran kabinet lainnya. Tidak ada tempat bagi pejabat yang tidak disiplin dan gemar membuat kegaduhan komunikasi. Dan yang paling krusial adalah analisis dari sisi ekonomi dan fiskal. Sejak awal dicetuskan, program MBG telah memicu kekhawatiran besar di kalangan investor dan lembaga pemeringkat utang internasional. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai program ini dalam skala penuh sangat raksasa, mencapai ratusan triliun rupiah dan menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan-pernyataan ugal-ugalan Dadan mengenai pemotongan 19.000 ekor sapi per hari dan rencana ekspansi ke luar negeri seperti Jeddah dibaca oleh pasar sebagai sinyal bahaya akan terjadinya krisis fiskal akibat pemborosan anggaran atau fiscal mismanagement. Jika Indonesia dipaksa melakukan impor sapi dan bahan pangan dalam skala sebesar itu demi ambisi BGN, maka defisit transaksi berjalan akan melebar, cadangan devisa akan terkuras, dan nilai tukar rupiah akan tertekan dengan hebat. Pencopotan Dadan dipandang sebagai tindakan pengereman darurat atau emergency brake yang dilakukan pemerintah untuk menenangkan pasar keuangan dan obat penenang untuk menjaga kepercayaan para investor asing dan memastikan bahwa tata kelola anggaran negara tetap berada dalam koridor yang prudent dan terukur. Istana tidak membiarkan kursi kekuasaan BGN kosong bahkan untuk 1 jam saja. Bersamaan dengan jatuhnya surat pemecatan Dadan, Presiden Prabowo bergerak cepat melakukan konsolidasi total. Posisi kepala BGN kini resmi diserahkan kepada figur yang jauh lebih senior dan berada langsung di lingkaran inti kepercayaan Presiden, yaitu Nanik S. Deang. Maksudnya Nanik bukan sekedar pergantian personalia, melainkan sebuah sinyal politik yang sangat terang benderang. Jika Dadan adalah representasi dari kalangan akademisi yang kerap terjebak dalam teori dan retorika komunikasi yang longgar, Nanik adalah sosok loyalis tulen, mantan jurnalis senior yang dikenal memiliki kedisiplinan eksekusi tingkat tinggi dan jaringan yang mengakar kuat di ring 1 Prabowo. Penunjukan ini memperlihatkan arah baru BGN ke depan. Istana ingin mengakhiri sirkus komedi di ruang publik. Tugas utama Nanik kini sangat berat dan tanpa kompromi, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah terlanjur ambruk. Dadan Hindayana kini telah game over di Badan Gizi Nasional. Ia pergi meninggalkan sebuah institusi yang sedang terluka parah, meninggalkan tumpukan berkas penyelidikan di meja KPK dan menyisakan pekerjaan rumah yang teramat berat bagi penerusnya. Bagaimana caranya memberi makan anak-anak bangsa dengan gizi yang benar tanpa harus meracuni integritas dan keuangan negara?